Kita itu nggak perlu lockdown kota, nggak perlu lockdown daerah. Sekarang yang kita perlukan lockdown diri sendiri. Bukan saja nanya negara itu apa, bukan saja nanya komunitas itu apa, nanya aku ini siapa. Ada yang lebih spesifik nggak? Tanya Bapak Karni. Karena saya bingung sekali. Beda sama ILC yang lain-lain. Saya juga bingung. Tapi atau gini aja. Mungkinkah situasi menjadi gini karena permintaan begitu tinggi Pak terhadap rumah sakit, sehingga supply demand-nya, sehingga terjadilah ya walaupun pihak rumah sakit membantah, tapi mungkin Pak Muldoko ada benernya juga, ada salahnya rumah sakit mungkin ada benernya, tapi kasus-kasus seperti Sukartil tadi juga saya sering dengar juga dari teman-teman, termasuk yang ibunya sakit kanker atau apa, yang sorry kalau bisa dicek yang di apotek nggak ada obatnya gitu loh, tapi dokter kok ada gitu loh, dari mana obat gitu. Sering gitu loh Pak. Jadi oke lah saya nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin nggak ini karena Pak Johnson, karena permintaan begitu tinggi, rumah sakit dan tenaga medis terbatas. Lalu saya mundur gini, yang membuat permintaan ini menjadi tinggi kan karena semua orang dipaksa, nggak tahu oleh suatu sistem atau apa, bahwa kalau sakit itu ke rumah sakit. Tidak ada yang ke dukun, tidak ada yang ke kiai, dianggap aneh. Padahal yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu mestinya dibolehkan dong, nggak usah diketawain. Sehingga ada yang ke kiai, ada yang ke dukun, ada yang ke Pak Karni, ada yang ke saya gitu loh, sakit apa gitu loh kan. Sehingga rumah sakit nggak terlalu banyak bebannya. Dan nggak usah disalah-salahkan. Loh kalau mereka mati gimana? Loh mereka ikhlas kok. ya kalau kesampaian itu cuma sakit cinta baru. Kalau ikhlas bagaimana? Sekarang saya tanya, tinju itu mematikan loh. Barusan saya baca majalah kesehatan terakhir bahwa tinju itu merusak otak. Dan Taufik Ismail, penyair Taufik Ismail sudah lama menggencarkan anti tinju. Dia tidak ngomong haram, tapi jangan nonton tinju. Karena tinju itu merusak otak. Saya baca majalah kesehatan kemarin lebih detail. Padahal banyak teman saya yang sembahyang, tapi senang nonton tinju. Termasuk tinju di TV One. Saya kadang-kadang juga nonton. Kenapa? Loh, bukan cuma tinju yang merusak. Dalang itu juga merusak lutut loh. Bisa pengapuran loh itu, yang kanan itu karena silat terus gini. Tapi yo nonton seneng. Siapa yang tidak melukai diri sendiri? Pemain balet itu menyiksa engkel. Tapi kita nonton, wah. Artinya kalau memang mereka ikhlas, nggak apa-apa dong datang ke dukun, nggak usah dicaci maki di medsos. Karena ternyata kebijakan-kebijakan lama mereka pergi ke dukun. Sekarang aja nggak ada pejabat yang ngomong pakai jangan lupa pakai sanitizer dan cuci tangan pakai sabun. Saya belum pernah dengar pakai cuci tangan pakai sirih. Padahal sirih nggak mencemari bumi. Dan setahu saya masa kecil itu sirih itu mematikan yang lain-lain Pak Johnson. Dan bisa dibayangkan kalau setiap orang di Jakarta nanam sirih di pot-potnya. Jangan-jangan ada perusahaan sabun ini yang Pak Karni tadi bilang semua di bisnis kan. Kenapa bahkan pemerintah ngomong cuci tangan pakai sabun? Enggak gini loh, saudara-saudara yuk pakai sanitizer dan cuci tangan karena ini Bhinneka Tunggal Ika, terserah mau pakai apa. Ayo gosok gigi terserah, yang mau pakai siwak monggo. Jangan terus diketawain, saya dulu di SD itu pakai sabut kelapa kok. Lingkungan bersih karena sabut. Jadi nah siapa sekarang yang memitoskan kebiasaan-kebiasaan itu jadi keharusan? Ternyata hal yang sudah lama itu ada di masa lalu Mas Dhani. Saya selalu update ilmu pengetahuan Pak, karena saya suka ilmu pengetahuan walaupun di sana dukun. Ternyata menurut ahli saraf, kebahagiaan itu tidak akan ketemu Mbak Wince kalau kamu mencarinya. Kebahagiaan justru ditemukan oleh orang yang tidak mencari kebahagiaan. Karena saraf-saraf di sininya itu begitu kita mencari, dia menutup. Hormon apa, gak ngerti dia penjelasannya teknis banget Pak Karni. Sehingga tidak akan ketemu. Kalau kebahagiaan itu Tuhan, berarti Tuhan gak akan ketemu kalau kau cari. Itu hal lama
lama sebelum orang Jawa. Masih Sanskrit saya baca misalkan Ring Ange Peki Yoga Kiteng Sakala. Dia adalah yang terlihat jelas ketika engkau tidak berusaha melihatnya. Kahidep Pamarika Sitan Kahidep. Dia adalah yang tersentuh ketika engkau tidak berusaha meraba-rabanya. Katemu Sita Pamarika Sitan Katemu. Dan dia yang adalah yang kau temukan ketika kau tidak mencari. Di beberapa ajaran-ajaran lama kalau kita mencari, misalkan saya guru sufi gitu, setiap hari mencari sufi gitu. Bapak datang ke saya, banyak cerita sufi. Kamu kan baik, mau belajar tasawuf. Tuh, ke sana, ke Pak Karni. Yang tidak ngaji, kelihatan ngaji, tapi dia bekerja tiap hari. Disitulah dia menemukan Tuhan dari hatinya menjadi presenter. Waktu itu diceritakan tukang cukur tuh di bawah pohon randu. Itu sufi sejati, kenapa siang hari dia bekerja. Mundur lagi ke wayang, ternyata wayang sejati yang pencari Tuhan itu Bima. Karena dia gak pernah macam-macam, dia bekerja. Nah orang lama, nah maksud saya gini loh. Kita boleh kan percaya kepada si neurolog modern. Tapi jangan di ini. Nanti ini konsekuensinya macam-macam, Mbak. Kenapa harus standar? Kenapa masker? Kalau masker pakai gini gimana? Saya suka pakai ini karena dikasih anak saya. Nanti kalau padanannya, oke, ini harus standar ya masker karena harus standar, maka mobil-mobil juga harus standar. Avanza itu kurang. Karena yang bagus itu kayak mobilnya Pak Karni, gitu loh. Karena platnya lebih tebal, jadi kalau ada orang nggak pakai mobil semua. Karena nunggu yang sekelas mobilnya Pak Karni, saya harus bekerja berapa tahun untuk bisa kayak mobil kayak dia. Gini loh, kenapa sih? Oke, saudara pakai masker scuba, tapi hati-hati ya, jangan terlalu dekat karena itu nanti jangan terus, apalagi ada SNI. Yang bikin masker ini ekonomi bangkit. Makanya, nah, sumber saya kebingungan itu kenapa kok saya harus menemukan ini. Jangan-jangan ini menjadi dokter jadi dalam tanda kutip, sorry Pak Nazar. Jadi sewenang-wenang karena terlalu banyak permintaan masyarakat. Coba makin berkurang 50% karena 50% juga lari ke kiai, ke kuburan. Ya biarin aja. Lu kalau mati, ya mereka ikhlas, petinju itu ikhlas mati kok. Nah, maksud saya kita itu nggak perlu lockdown kota, nggak perlu lockdown daerah. Sekarang yang kita perlukan lockdown diri sendiri. Bukan saja nanya negara itu apa, bukan saja nanya komunitas itu apa, nanya aku ini siapa, apa. Dari situ, oh ternyata aku perlu teman-teman berarti perlu komunitas. Komunitas kumpul-kumpul ternyata perlu negara. Baru, oh ternyata aku perlu negara. Kalau nggak kita bingung terus Mas Jason. Di COVID ini begitu banyak pertentangan. Misalnya, Pak Luhut baru dilantik waktu itu jadi penanganan COVID. Bahwa 2 minggu harus selesai. Pada saat itu terus ada pilkada nggak bisa diundur. Karena belum tahu COVID akan selesainya kapan. Loh kalau aku jadi Pak Luhut tersinggung loh. Aku tersinggung banget kalau saya jadi opung. Gila aku dilantik jadi. Banyak lagi. Aku ketemu Pak Mahfud di Jogja. Pak Mahfud MD orang Madura. Tidak bisa Dik Tejo. Kalau pilkada ini mundur nanti akan banyak BLT itu 200-an lebih. Iya juga sih. Kan banyak BLT, nggak bisa mengambil. Tapi terus saya dalam hati gimana dengan pandangan ekonom-ekonom? Bahwa kalau pemerintah ini nggak ada ekonomi tambah maju kok. Kalau pemerintah ini tidur ekonomi tambah jalan. Bener juga. Jadi terus tadi yang Dokter Tirta itu. Kita dilarang demo, tapi dibikin suatu tindakan yang membuat orang demo. Bingung, terus aku melockdown diri sendiri ini, terus lahirnya seperti ini Pak Karni. Jadi, terus tadi Pak Luhut di awal-awal, tolonglah itu, kau tahulah teman-teman menahan diri. Aku sering gunakan di sana, ya betul menahan diri. Pertanyaanku, kenapa anggota DPR gak menahan diri juga untuk gak... Itu aja sih. Bingung aku kan, akhirnya aku melockdown. Tuhan, aku ini siapa? Aku harus gimana? Sudahlah sekarang saya ini
aku setuju Mas Justin dan Pak Garni. PSBB kedua ini lebih repot karena orang tabungannya makin tipis. Dulu saya minta sumbangan di PSBB pertama, gampang Pak Dani ke teman-teman untuk ngasih seniman-seniman lanjut di Solo, di Jogja. Tinggal calling tuh, mungkin duitnya masih banyak. Sekarang udah makin tipis. Terus kedua, udah bosen takut. Udah nggak terlalu di rumah lagi. Jadi kayak kalau gitu sekarang gini loh. Kalau dulu kita itu niatnya makan supaya kita kenyang, yuk kita ini katakanlah pemerintah nggak ada gitu lah ya, katakanlah nggak ada. Kita sekarang kalau makan Pak Dani, niatnya aku aja 50% untuk ngasih kerjaan warung. 50% karena kita lapar. Kita kalau ada pintu rusak rumah jangan sampai nunggu pintu itu rusak. Sebelum rusak menjelang rusak dandanin supaya ada tukang bisa kerja. Yang sekarang pakai mesin-mesin cuci itu tolong hentikan, panggil tetangga yang bisa nyuci. Udah itu aja, kalau enggak kita kriminalitas. Saya melakukan itu. Oh sorry enggak, janganlah nanti ria gitu. Terus saya kira itu Pak Gani, Pak Muldoko ada benernya karena itu ada tapi nggak bisa dibuktikan gitu loh. Gimana sih kalau kita, aku itu ke dokter kalau nggak dipaksa istri nggak pergi loh Pak, karena saya percaya pada wirid. Loh iya Pak, tapi nanti dibilang loh kok percaya gitu, gimana sih? Zikir Gofilin itu sakti tuh gitu. Tapi kalau dipaksa kan kira-kira harus nyenengin istri kan. Ya udah pergi ke dokter. Kalau enggak saya ajak Pak Karni nanti. Dia kan gitu. Saya kira gitu Pak Karni. Jadi endingnya yuk kita jangan-jangan, oh ya kebiasaan yang terakhir ini Pak, pertanyaan saya dong tolong dijawab semua. Ini kan yang jadi persoalannya Soekardi dan Wince juga, dan mungkin saya belum pernah ngalami. Mati karena COVID itu nista. Itu dari mana? Kalau mati karena bunuh diri terus nista, iya. Mati karena diperkosa, iya. Karena pertanyaan-pertanyaan polisi atau teman saat itu jadi trauma kan. Masa kalau ditanya COVID, kamu ketemu tukang bakso di mana? Aduh, kan nggak kayak kamu ketemu laki-laki itu tengah malam. Aduh Pak, saya jangan ngegent-ngegent itu lagi. Kan COVID kan. Bahkan seorang dokter sendiri yang Mak Nasar tadi cerita, THT ya, dokter mata, katarak, menyembuhkan kena dari pasiennya. Terus kalau dia meninggal COVID, terhina. Saya lewat forum ini Pak Karni mempertanyakan, mungkin Pak Karni juga bisa jawab di akhir ini, dari mana kita punya pendapat bahwa mati COVID itu hina? Terima kasih.